Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandito Dimetri Rizaki dengan NIM 293. Di sini saya akan menjelaskan hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Pemidanaan merupakan salah satu instrumen utama negara dalam menanggapi terjadinya tindak pidana. Melalui pemidanaan, negara menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum memiliki konsekuensi sekaligus menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Namun, pemidanaan tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai bentuk pembalasan semata terhadap pelaku kejahatan. Dalam perkembangan hukum pidana modern, pemidanaan justru dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih luas dan berjangka panjang. Dalam sejarah hukum pidana, konsep pemidanaan pada awalnya sangat dipengaruhi oleh paradigma retributif. Paradigma ini memandang pidana sebagai balasan yang setimpal atas kesalahan pelaku. Negara menjatuhkan penderitaan kepada pelaku sebagai bentuk penegasan moral bahwa perbuatan tersebut salah. Cara pandang ini menempatkan pelaku sebagai pusat perhatian, sementara aspek perbaikan pelaku, kepentingan korban, dan dampak sosial kejahatan yang seringkali terabaikan. Seiring dengan berkembangnya pemikiran hukum dan ilmu sosial, paradigma pemidanaan mengalami perubahan signifikan. Pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pembalasan, melainkan sebagai proses sosial yang bertujuan untuk mencegah kejahatan, memperbaiki pelaku, melindungi masyarakat, serta memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Pergeseran paradigma ini menuntut perubahan tidak hanya pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada cara negara melaksanakan pidana. Dalam konteks Indonesia, perubahan cara pandang terhadap pemidanaan tercermin secara jelas dalam konsep sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai manusia yang memiliki martabat dan potensi untuk diperbaiki, bukan sekedar sebagai objek penghukuman. Pemidanaan melalui pidana penjara diarahkan untuk membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan bertanggung jawab. Pembaruan paradigma pemidanaan tersebut kemudian ditegaskan secara normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. KUHP nasional secara eksplisit merumuskan tujuan pemidanaan yang mencerminkan pendekatan modern, humanis, dan berorientasi pada pemulihan. Tujuan pemidanaan tidak lagi berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup pembinaan, pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, serta pemulihan keseimbangan sosial. Dalam kerangka tersebut, sistem pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting. Sistem pemasyarakatan merupakan sarana utama untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam KUHP nasional. Tanpa sistem pemasyarakatan yang berjalan secara efektif dan selaras dengan tujuan pemidanaan, rumusan tujuan tersebut hanya akan menjadi norma tertulis tanpa dampak nyata. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional menjadi sangat relevan. Pembahasan ini tidak hanya penting secara teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang besar terhadap pelaksanaan pemidanaan di Indonesia. Konsep sistem pemasyarakatan dalam hukum Indonesia. Sistem pemasyarakatan merupakan konsep khas dalam hukum pidana Indonesia yang membedakan dari sistem kepenjaraan klasik. Konsep ini hadir sebagai kritik terhadap sistem kepenjaraan kolonial yang meniti beratkan pada aspek penjaraan melalui penderitaan fisik dan pembatasan kebebasan secara ketat. Tanpa memperhatikan aspek pembinaan dan kemanusiaan narapidana, sistem kepenjaraan lama memandang penjara sebagai tempat untuk menghukum dan mengisolasi pelaku kejahatan dari masyarakat. Narapidana diperlakukan sebagai objek hukuman dengan tujuan utama menimbulkan rasa takut dan efek jera. Dalam praktiknya, sistem ini sering kali gagal mencapai tujuan pencegahan kejahatan.
karena narapidana keluar dari penjara tanpa perubahan perilaku yang berarti tanpa kesiapan dan kembali ke masyarakat. Sebagai respon terhadap kelemahan tersebut, sistem pemasyarakatan diperkenalkan dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan progresif. Sistem ini bertujuan untuk membina narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana setelah bebas. Pemidanaan melalui pidana penjara dipandang sebagai proses pembinaan, bukan sekedar penghukuman. Secara normatif, sistem pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka pembentukan warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan dapat kembali hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Istilah warga binaan pemasyarakatan memiliki makna filosofis yang penting. Istilah ini menunjukkan bahwa narapidana tidak lagi dipandang sebagai penjahat yang harus dikucilkan, melainkan sebagai individu yang sedang menjalani proses pembinaan oleh negara. Perubahan istilah ini mencerminkan perubahan cara pandang negara terhadap pelaku tindak pidana. Dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan dilakukan melalui berbagai program, seperti pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pendidikan, pelatihan kerja, serta pembinaan mental dan spiritual. Program-program tersebut dirancang untuk membekali warga binaan dengan nilai-nilai moral, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk hidup bermasyarakat secara taat hukum. Filosofi utama sistem pemasyarakatan adalah penghormatan terhadap martabat manusia. Meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana yang dijatuhi pidana, ia tetap merupakan manusia yang memiliki hak-hak dasar. Negara tidak berwenang untuk merampas seluruh hak seseorang, melainkan hanya membatasi hak-hak tertentu melalui dengan putusan pengadilan. Sistem pemasyarakatan didasarkan pada keyakinan bahwa manusia pada dasarnya dapat berubah. Kejahatan tidak semata-mata dipandang sebagai cerminan sifat jahat individu, tetapi sebagai hasil dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, pemidanaan harus diarahkan untuk memperbaiki kondisi yang mendorong terjadinya kejahatan, bukan sekedar menghukum pelaku. Filosofi ini menjalankan dengan perkembangan ilmu penologi modern yang menekankan bahwa keberhasilan pemidanaan diukur dari kemampuannya menurunkan tingkat kejahatan dan residivisme, bukan dari beratnya hukuman yang dijatuhkan. Pemidanaan yang terlalu represif justru berpotensi melahirkan masalah baru, seperti dehumanisasi dan penguatan perilaku kriminal. Dalam sistem pemasyarakatan, pemidanaan dipandang sebagai proses yang berkelanjutan dan terintegrasi. Narapidana tidak hanya dibina melainkan berada di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga dipersiapkan untuk reintegrasi sosial setelah bebas. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan memiliki orientasi jangka panjang yang sejalan dengan tujuan pemidanaan modern. Tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional, lahirnya KUHP nasional membawa pembaruan penting dalam perumusan tujuan pemidanaan. Justru dalam KUHP lama tujuan pemidanaan tidak dirumuskan secara eksplisit. Maka KUHP nasional dengan tegas menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, membina pelaku, melindungi masyarakat, serta memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana. Perumusan tujuan pemidanaan ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi dipahami sebagai tujuan itu sendiri, melainkan sebagai sarana untuk mencapai kondisi sosial yang lebih baik. Pemidanaan harus memberikan manfaat tidak hanya bagi negara, tetapi juga bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam KUHP nasional memiliki keterkaitan langsung dengan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan wahana utama untuk mewujudkan tujuan pembinaan pelaku dan pencegahan kejahatan secara khusus. Oleh karena itu, keberhasilan pemidanaan sangat
bergantung pada sejauh mana sistem pemasyarakatan mampu menjalankan fungsinya secara efektif. Tujuan pemidanaan merupakan menurut KUHP Nasional, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa pembaruan mendasar dalam cara pandang negara terhadap pemidanaan. Salah satu pembaruan yang paling penting adalah dirumuskannya tujuan pemidanaan secara eksplisit. Perumusan ini memberikan arahan yang jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh negara melalui pemidanaan, sekaligus menjadi pedoman bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam menjatuhkan serta melaksanakan pidana. Dalam KUHP nasional, pemidanaan tidak lagi diposisikan sebagai tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan pemidanaan tersebut meliputi pencegahan terjadinya tindak pidana, pembinaan pelaku, perlindungan masyarakat, serta pemulihan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana. Rumusan ini menunjukkan bahwa pemidanaan memiliki dimensi yang luas dan kompleks, serta harus dipahami dalam konteks sosial yang lebih besar. Dengan dirumuskannya tujuan pemidanaan, KUHP Nasional berusaha keluar dari paradigma lama yang cenderung menitikberatkan pada pembalasan. Pemidanaan diarahkan untuk memberikan manfaat yang nyata bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Dalam konteks ini, sistem pemasyarakatan memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi sarana utama untuk mewujudkan tujuan-tujuan pemidanaan tersebut dalam praktik. Pencegahan kejahatan dan peran sistem pemasyarakatan. Salah satu tujuan utama pemidanaan menurut KUHP Nasional adalah mencegah terjadinya tindak pidana. Pencegahan ini tidak hanya ditujukan untuk pelaku yang telah dipidana, tetapi juga kepada masyarakat secara umum. Melalui pemidanaan, negara mencapai bahwa perbuatan tertentu dilarang dan akan dikenai sanksi apabila dilanggar. Namun demikian, KUHP Nasional tidak menempatkan pencegahan semata-mata pada efek jera yang bersifat represif. Pencegahan kejahatan harus dipahami secara rasional dan berorientasi pada hasil jangka panjang. Dalam hal ini, sistem pemasyarakatan berperan penting dalam pencegahan khusus, yaitu mencegah pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana setelah menjalani pidana. Pencegahan khusus tidak dapat dicapai hanya dengan memenjarakan pelaku dalam jangka waktu tertentu. Yang lebih menentukan adalah proses pembinaan yang dijalani pelaku selama berada di lembaga pemasyarakatan. Apalagi masa pidana diisi dengan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, pelaku memiliki peluang lebih besar untuk berubah dan tidak kembali melakukan kejahatan. Sebaliknya, apabila sistem pemasyarakatan gagal menjalankan fungsi pembinaan, maka pidana penjara justru berpotensi memperkuat perilaku kriminal. Dalam kondisi seperti ini, tujuan pencegahan kejahatan tidak hanya gagal tercapai, tetapi juga dapat menimbulkan masalah baru berupa residivisme. Oleh karena itu, pencegahan kejahatan dalam KUHP Nasional sangat bergantung pada efektivitas sistem pemasyarakatan pembinaan pelaku sebagai inti tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan pelaku merupakan salah satu ciri utama pemidanaan modern yang diadopsi oleh KUHP Nasional. Pemidanaan pelaku mencerminkan keyakinan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berubah dan memperbaiki diri. Pelaku tindak pidana tidak dipandang sebagai individu yang harus disingkirkan secara permanen dari masyarakat, melainkan sebagai bagian dari masyarakat yang perlu dibimbing. Dalam konteks ini, sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai ruang utama untuk melaksanakan pembinaan pelaku melalui berbagai program pembinaan. Narapidana diarahkan untuk menyadari kesalahannya, memahami dampak perbuatannya, serta mengembangkan sikap dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup secara taat hukum. Pemidanaan pelaku tidak hanya bersifat moral, tetapi juga bersifat praktis. Pendidikan dan pelatihan kerja misalnya memiliki peran penting dalam mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Dengan demikian, keterampilan dan bakal hidup yang memadai mantan narapidana memiliki peluang besar untuk menjalani kehidupan yang produktif dan menjauhi kejahatan.
Dengan demikian, pemidanaan pelaku dalam sistem pemasyarakatan merupakan perwujudan konkret dari tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Tanpa pemidanaan yang efektif, tujuan pemidanaan akan kehilangan substansinya dan kembali terjebak pada logika penghukuman semata. Perlindungan masyarakat dan reintegrasi sosial selain pembinaan pelaku, tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional juga mencakup perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat seringkali dipahami sebagai pemidanaan pelaku dari masyarakat melalui pidana penjara. Namun, pemahaman ini bersifat sempit dan tidak sepenuhnya sejalan dengan semangat pemidanaan modern. Perlindungan masyarakat yang berkelanjutan justru bergantung pada keberhasilan reintegrasi sosial narapidana. Apabila narapidana kembali ke masyarakat tanpa perubahan perilaku dan tanpa kesiapan sosial, maka masyarakat akan kembali menghadapi resiko kejahatan yang sama. Dalam konteks ini, sistem pemasyarakatan berperan penting dalam melindungi masyarakat secara jangka panjang. Sistem pemasyarakatan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat melalui proses pemidanaan dan asimilasi. Reintegrasi sosial menjadi tahap penting dalam pemidanaan, karena menentukan apakah narapidana mampu menjalani kehidupan yang normal dan bertanggung jawab setelah bebas. Dengan demikian, perlindungan masyarakat tidak hanya dicapai melalui pembatasan kebebasan, tetapi juga melalui pembinaan dan reintegrasi sosial yang efektif. Pemulihan keseimbangan dan perspektif viktimologi KUHP nasional juga menekankan pemulihan keseimbangan sebagai salah satu tujuan pemidanaan. Pemulihan keseimbangan mencerminkan kesadaran bahwa tindak pidana tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merusak hubungan sosial dan menimbulkan penderitaan bagi korban. Dalam perspektif viktimologi, korban tindak pidana seringkali mengalami dampak yang berkepanjangan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, pemidanaan tidak boleh hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan korban. Pemulihan keseimbangan bertujuan untuk mengembalikan rasa keadilan dan harmoni dalam bermasyarakat. Meskipun sistem pemasyarakatan berfokus pada pembinaan pelaku, sistem ini tetap memiliki relevansi perspektif viktimologi. Pembinaan pelaku yang efektif dapat mencegah terjadinya korban baru di masa depan. Selain itu, melalui pemidanaan yang menekankan tanggung jawab dan kesadaran moral, pelaku diharapkan mampu memahami penderitaan korban dan tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan dapat dipandang sebagai bagian dari upaya pemulihan keseimbangan sosial yang lebih luas. Sistem ini berkontribusi secara tidak langsung terhadap perlindungan dan kepentingan korban melalui pencegahan kejahatan berulang. Tantangan implementasi sistem pemasyarakatan meskipun secara normatif sistem pemasyarakatan memiliki peran yang penting dalam mencapai tujuan pemidanaan KUHP nasional, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini menyulitkan pelaksanaan pembinaan secara optimal dan berpotensi menurunkan kualitas perlakuan terhadap narapidana. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana juga menjadi hambatan serius. Pemidanaan yang efektif membutuhkan petugas pemasyarakatan yang profesional, terlatih, dan memiliki integritas. Tanpa dukungan yang memadai, tujuan pemasyarakatan akan sulit tercapai. Tantangan lainnya adalah stigma sosial terhadap mantan narapidana. Meskipun sistem pemasyarakatan telah berupaya membina pelaku, masyarakat seringkali belum siap menerima kembali mantan narapidana. Stigma ini dapat menghambat proses reintegrasi sosial dan meningkatkan resiko residivisme. Penutup, berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa sistem pemasyarakatan memiliki hubungan yang sangat erat dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Sistem pemasyarakatan merupakan sarana utama untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang meliputi pencegahan kejahatan, pembinaan pelaku, perlindungan masyarakat, dan pemulihan keseimbangan sosial. Keberhasilan pemidanaan tidak hanya ditentukan oleh berat ringannya pidana yang dijatuhkan, tetapi terutama oleh kualitas pelaksanaan pidana tersebut.
Dalam hal ini, sistem pemasyarakatan memegang peranan kunci. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana melalui KUHP nasional harus diikuti dengan penguatan sistem pemasyarakatan agar tujuan pemidanaan dapat tercapai secara nyata dan berkelanjutan. Sekian dari saya, Nandito Dimetri Zaki, NIM 293, Penologi Viktimologi kelas G. Terima kasih.